Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Puji Hartono di Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang, Puji. Bagaimana dengan kondisi 25 santri yang terluka? Apakah sudah dipulangkan ke rumah masing-masing? Ya, saat ini saya bisa melaporkan bahwa terakhir tadi malam sekitar pukul 23.30 korban berhasil atau selesai dievakuasi. Atau dari total 29 korban itu 4 dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 17 korban setelah dirawat akhirnya bisa diperbolehkan pulang atau rawat jalan, sedangkan satu dirujuk ke Jogja karena mengalami patah di bagian punggungnya. Terus yang ke-7 orang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Baik, Puji, kemudian untuk 4 santri yang meninggal dunia, apakah sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan? Ya, dari informasi yang saya dapat dari pihak rumah sakit, jenazah sudah diserahkan ke pondok dan nantinya akan diserahkan ke keluarga, Bapak. Kemudian bagaimana dengan kondisi terkini di TKP? Apakah dengan adanya peristiwa ini aktivitas belajar mengajar santri di sana juga dihentikan sementara? Dari informasi yang saya dapat dan kemarin saya sempat wawancara dari pihak pondok bahwa pasca kejadian kemarin, hari ini tetap berjalan seperti biasa untuk kegiatan pondok mengajar gitu, Pak. Baik, apakah sudah diketahui apa penyebab pasti dari ambrolnya tembok penampung air ini sehingga melukai puluhan santri di sana? Sehingga saat ini pihak polisian masih menyelidiki kejadian tersebut, tapi diduga karena fondasi yang tidak kuat akibat menahan air yang tampungan air itu, sehingga fondasi longsor dan mengenai para santri yang saat itu sedang melakukan pembersihan atau mandi yang rencananya mereka akan melakukan sholat Jumat gitu, Pak. Baik, terima kasih Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali. Lainnya, pemirsa, diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap puluhan santri. Pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat ditahan polisi. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim Polresta Mataram akhirnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, berinisial AF, 60 tahun. Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, menjelaskan ada 2 laporan polisi dalam kasus AF, yakni laporan pencabulan dan laporan persetubuhan dengan korbannya berjumlah 10 orang. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, dan visum. Penetapan tersangka dan melakukan penahanan ke yang bersangkutan. Kita akan melakukan pemeriksaan, kelengkapan pemberkasan tentunya ya. Karena ada beberapa korban juga yang baru melapor pagi tadi. Seperti itu, 3 orang baru tadi melapor, baru 3 orang kita sudah terima dan sekarang sudah melakukan pemeriksaan. Disebutkan, dugaan kasus pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2016-2023 silam. Namun baru berani diungkap para korbannya, bahkan sebagai besar korban sudah berstatus alumni. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diperkirakan masih ada korban lainnya. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Lebaran Betawi kembali digelar di Monas, Jakarta dengan serangkaian kegiatan meriah. Tak hanya menampilkan kesenian, acara juga menghadirkan kuliner khas Betawi. Warga meramaikan gelaran acara Lebaran Betawi yang berlangsung di Monas selama 2 hari. Acara turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Mengusung tema menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi, acara ini menyajikan berbagai tradisi seni dan budaya Betawi seperti lenong, tari tradisional, hingga atraksi silat.
silat. Selain itu, para pengunjung juga disuguhkan aneka makanan khas Betawi yang menggugah selera. Tak hanya melestarikan budaya Betawi, acara Lebaran Betawi juga jadi ajang silaturahmi antar warga Jakarta. Ya, silakan. Kembali acara yang penuh dengan kehikmatan ini. Ya pemirsa, kopi Betawi diseruput bareng Bang Uli sambil dengar pantun di Kebayoran. Suasana Monas pasti ramai sekali. Kita langsung ke Hadisti di lokasi Lebaran. Halo, selamat siang Hadisti. Bisa Anda tunjukkan apa saja hal-hal menarik yang bisa ditemui warga yang hadir di acara Lebaran Betawi di sana? Ya, halo Syafa dan juga pemirsa, selamat siang. Betul bahwa Lebaran Betawi 2025 yang digelar di Monas, Jakarta ini berlangsung meriah dan juga seru. Antusiasme masyarakat yang hadir ini begitu terasa, begitu semarak di sini karena memang beragam rangkaian yang disajikan ataupun ditampilkan dalam Lebaran Betawi 2025 ini. Nah, kalau untuk acara sendiri memang siang hari ini sudah mulai hampir selesai karena tadi acara sudah dimulai sejak tadi pagi sekitar pukul 8 pagi. Nah, yang menjadi daya tarik utama dalam Lebaran Betawi 2025 ini adalah pertunjukan atraksi seni dan juga budaya yang kental dengan nilai-nilai tradisional. Tadi kalau kami sempat melihat beragam atraksi seni dan budaya yang ditampilkan adalah tari-tarian Betawi yang penuh energi, kemudian juga penampilan musik tanjidor yang mengesankan, lalu juga lenong Betawi yang klasik namun menghibur. Begitupun juga tadi ada atraksi beduk, lalu juga lainnya, kesenian-kesenian lainnya, juga kehadiran ondel-ondel yang menjadi ikonik dari kebudayaan Betawi. Nah, memang kalau di Lebaran Betawi 2025 ini banyak sekali booth-booth yang tersedia dari berbagai wilayah seperti dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Pusat, dan juga dari Kepulauan Seribu. Nah, ini adalah suasana di salah satu booth yakni di Jakarta Barat. Terlihat bagaimana ini antusiasme warga atau pengunjung yang hadir memasuki booth ini karena masing-masing booth ini menyediakan juga makanan khas ataupun makanan tradisional dari daerah mereka yang mana ini disajikan atau disuguhkan secara gratis kepada warga. Tentu ini yang menjadi daya tarik warga. Mereka ingin mencoba seperti apa cita rasa dari makanan khas ataupun makanan tradisional dari daerahnya masing-masing ini. Dan untuk acara sendiri berlangsung tadi sejak pagi juga dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, termasuk tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno yang menyapa dan memberi sambutan secara langsung, kemudian juga oleh tokoh-tokoh Betawi. Dan juga terkait rangkaian acara tadi berlangsung secara meriah, secara gembira di akhir pekan ini, di mana warga tentunya bersama masyarakat ini hadir bersama keluarga mereka yang rata-rata ada juga bahkan yang menggunakan kebaya encim begitu ya bagi perempuan, dan juga bagi laki-laki ini adalah baju adat Sadaria begitu. Mungkin untuk mengetahui lebih lanjut kita coba tanya ya ke salah satu warga yang hadir di sini. Boleh? Halo, selamat siang Ibu, Mbak. Lah Mbak, Ibu ini dari mana nih? Dari Jakarta Selatan, Setiabudi. Setiabudi. Nah, ini tadi udah hadir sejak dari jam berapa nih di acara ini? Baru sih Mbak, jam... Gimana kesannya, keseruannya di Lebaran Betawi ini? lumayan sih, ada gratis makanan juga. Kayak tahun lalu ya. Oke, apa aja keseruannya? Apakah tadi udah melihat nih berbagai kayak atraksi seni-seni budaya, ondel-ondel segala macam? Enggak sih, kita baru datang. Kita juga baru datang. Begitu. Cuman ya. dikasih makan di sini aja. Tapi udah cobain makanan gratisnya. Gimana? Rasanya? Enak. Semua. Tadi nyobain apa Kak? Cobain ini, makan nasi, nyobain ketan juga. Nyobain ketan dari untuk daerah Jakarta Barat. Gitu ya. Baik. Ini kan berlangsung selama 2 hari nih Kak. Ibu nanti akan ada kesini lagi nggak besok kira-kira? Oh, besok masih ada emang? Belum tahu sih. Masih ada. Ibu dan juga Kakak nih mungkin apa sih pesan dan harapannya untuk Jakarta dan juga kebudayaan Betawi ke depannya? Ya, kebudayaannya harus dilestarikan ya, semakin maju, semakin kondusif. Itu aja sih.
Oke, baik. harapannya. Terima kasih Ibu. Selamat kembali menikmati acara. Ya, Syafa dan juga pemirsa itu tadi salah satu warga yang sudah sempat mencicipi makanan tradisional dari salah satu daerah, yakni dari daerah Jakarta Barat. Dan mereka mengaku cita rasa yang mereka coba ini enak, nikmat. Begitu meskipun mereka datang di siang hari ya, di mana memang untuk pertunjukan sendiri ini sudah mulai berangsur selesai. Dan terkait juga tema yang diusung dalam Lebaran Betawi ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal budaya masyarakat, di mana nanti juga selain pertunjukan kesenian dan juga kebudayaan, kemudian juga pameran makanan-makanan tradisional, nanti juga akan ada pameran sejarah kota Jakarta yang tentu ini juga menjadi edukasi bagi warga yang datang. Sementara demikian Syafa, saya akan menutup juga laporan dengan sebuah pantun. Mentari pagi menyapa hangat. Suasana Jakarta terasa Baik, terima kasih Hadisti Arifa ya, saya akan menutup langsung laporan dari. dengan sebuah pantun, Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Mentari Arifa. pagi menyapa ramah, suasana Jakarta terasa berseri. Dari Manas kami melaporkan dengan ramah, Lebaran Betawi hadir penuh tradisi. Syafa. Baik, luar biasa. Terima kasih Hadisti Arifa langsung dari kawasan Monas, Jakarta, dan selamat bertugas kembali.